Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafasa Fajar Sidik dari Universitas Surya Kencana, Fakultas Ilmu Hukum. Sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan bab 2 tentang penyertaan, yang mana sebelumnya telah dipaparkan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dan dibantu oleh Bapak dosen Dr. M. Randy Aryandi SMH. Langsung saja, di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan pada pertemuan ketiga tentang penyertaan atau legal naming. Adapun istilah penyertaan yaitu disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, deal naming, complicity, participation, begitu pun yang lain-lain. Adapun pengaturan penyertaan yaitu yang pertama secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Adapun pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat terlebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Adapun penggolongan penyertaan menurut KUHP, yang pertama golongan pelaku yaitu bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggung jawab pidananya disamakan dengan pelaku. Kemudian golongan pembantu bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 53 dan pasal 57 KUHP. Adapun menurut doktrin jail standing foreman pandeming, yaitu bentuk penyertaan yang terdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Kemudian on jail standing foreman pandeming, yaitu bentuk penyertaan yang bertanggung jawab yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Adapun bentuk ke-1 pleager atau dader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pada pasal 55 KUHP. Kemudian pandangan yang sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi perbuatan undang-undang tidak menemukan secara pasti siapa yang menjadi pelaku, kemudian sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua, doing pleager atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain, yaitu sebagai pelantara, tetapi pelantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian pleager mempunyai ciri ada 2 pihak pelaku langsung, manus mistra yaitu author materialis, dan pelaku tidak langsung manus domina author intellectualis. Kemudian dalam dun plegen terdapat unsur-unsur, yaitu ada unsur yang dipakai adalah manusia, kemudian ada yang dipakai harus berbuat aktif, kemudian ada yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diminta pertanggungjawaban. Penyebab tidak ada yang diminta, yang dapat tidak dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah
karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku materi yang didasarkan pada yang pertama itu tidak sempurna pertumbuhan jiwanya pada pasal 44, kemudian adanya keadaan yang memaksa pasal 48, adanya perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2, adanya kekeliruan atau pemalsuan, kemudian tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga, turut serta melakukan Medipleger, yaitu KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut melakukan Medipleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu. Salah satu turut serta melakukan atau Medipleger adalah yang pertama itu ada kerjasama secara sadar atau kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Kemudian ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditunjukkan pada suatu akibat adanya perbuatan yang berupa kejahatan, dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Adapun contohnya seperti Budi, Andi, dan Agus melakukan aksi pencurian TV di rumah tetangga. Sedangkan Budi melakukan aksinya dengan mencongkel jendela untuk masuk ke rumah tetangga tersebut. Sedangkan Agus menunggu di luar untuk melihat situasi keadaan aman atau tidaknya pencurian tersebut. Kerja bersama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan, dan ini termasuk kejahatan kerjasama secara sadar. Adapun contoh kerjasama secara fisik, contohnya seperti Budi melakukan aksi pencurian motor bersama Andi kepada Agus dengan cara melakukan kerjasama bahwasannya si Andi dicegat di suatu tempat dengan cara kekerasan atau disebut juga pembegalan. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditunjukkan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan, dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang, dan ini contohnya seperti adanya kerjasama secara fisik. Mungkin cukup sekian dari saya review materi pertemuan ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.